wabarakatuh. Anak-anak tumbuh dengan cinta yang mereka rasakan, bukan hanya dari makanan yang mereka makan. Asuh dengan cinta, tumbuh dengan kuat. Perkembangan emosional anak adalah bagaimana mereka mengenal, mengekspresikan, mengelola perasaan mereka. Sementara perkembangan sosial adalah kemampuan mereka berinteraksi dan menjalin hubungan dengan orang lain. Saat anak merasakan cinta, mereka akan merasakan aman. Rasa aman inilah yang akan menjadi fondasi kuat untuk mengelola emosi dan bersosialisasi dengan baik. Asuhan dengan penuh rasa cinta adalah hadiah terbesar untuk anak. Dari sanalah mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang kuat, bahagia, dan siap menghadapi dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, halo bunda-bunda semuanya. Di sini kelompok kami akan membahas mengenai asuh dengan cinta, tumbuh dengan kuat. Oke, pada kali ini bagian saya akan menjelaskan tentang pemantauan tumbuh kembang anak oleh orang tua. Nah, di sini pemantauan tumbuh kembang anak oleh orang tua itu merupakan komponen krusial dalam upaya pencegahan dan juga deteksi dini stunting. Nah, di sini peran orang tua sebagai pengamat utama pertumbuhan dan juga perkembangan anak sehari-hari tidak dapat tergantikan. Pemantauan yang cermat dan berkelanjutan memungkinkan identifikasi dini, tanda-tanda stunting, atau gangguan pertumbuhan lainnya, sehingga intervensi dapat dilakukan secara tepat waktu. Namun, pemantauan tumbuh kembang anak oleh orang tua bukanlah tanpa tantangan. Penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal pemantauan tumbuh kembang anak oleh orang tua bukanlah tanpa tantangan. Penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of Health Communication mengidentifikasi beberapa hambatan utama, termasuk keterbatasan pengetahuan orang tua, kesibukan pekerjaan, dan kurangnya akses terhadap informasi yang akurat. Nah, lalu bagaimana sih untuk mengatasi hal-hal seperti ini? Nah, untuk mengatasi hal seperti ini, peran orang tua salah. Lalu bagaimana sih untuk mengatasi jika terjadi hal ini? Nah, untuk mengatasinya yaitu dengan peran tenaga kesehatan dan juga kader masyarakat dalam memberikan edukasi dan juga dukungan kepada orang tua menjadi sangat penting. Lalu, pemantauan tumbuh kembang anak oleh orang tua juga perlu mempertimbangkan faktor lingkungan. Seperti halnya pada buku lingkungan yang mendukung perkembangan anak yang diterbitkan oleh UNICEF Indonesia menekankan pentingnya menciptakan lingkungan rumah yang aman. Pemantauan tumbuh kembang anak oleh orang tua juga perlu mempertimbangkan faktor lingkungan. Seperti halnya pada buku yang berjudul Pemantauan tumbuh kembang anak oleh orang tua juga perlu mempertimbangkan faktor lingkungan. Seperti pada buku yang berjudul Pemantauan tumbuh kembang anak oleh orang tua juga perlu mempertimbangkan faktor lingkungan. Seperti halnya pada buku yang berjudul Lingkungan yang Mendukung Perkembangan Anak yang diterbitkan oleh UNICEF Indonesia, menekankan pentingnya menciptakan lingkungan rumah yang aman, stimulatif, dan tentunya mendukung pertumbuhan optimal anak. Hal ini termasuk memastikan kebersihan, keamanan, ketersediaan ruang, dan juga alat bermain yang sesuai dengan usia anak.
Assalamualaikum. Nama saya Mauli. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembentukan kebiasaan dan pola hidup yang sehat. Di sini ada yang pertama itu makanan sehat. Jaga makanan. Apa saja ya contohnya? Seperti sayur-sayuran ataupun buah-buahan yang seimbang dan yang bergizi. Yang kedua yaitu olahraga yang teratur. Berolahraga secara teratur untuk menjaga kesehatan fisik kita. Tiga, yaitu tidur yang cukup. Keempat itu mengelola stres. Di sini ada manfaat pembentukan kebiasaan hidup sehat. Untuk apa saja ya manfaatnya? Yaitu meningkatkan kesehatan fisik maupun mental. Adapun yang kedua yaitu meningkatkan kualitas hidup kita. Yang ketiga yaitu mengurangi resiko penyakit karena konon katanya jika kita tidur malam atau jam tidur kita tidak berkualitas, maka itu akan nambah resiko penyakit kita. Itu juga bisa dari pola makan kita. Selanjutnya, apa sih tips membentuk kebiasaan hidup sehat itu? 1. Mulai dari hal kecil. Kita biasanya jajanan yang tidak baik bisa diganti dengan jajanan buah-buahan. Atau misalnya ada anak bakalnya ciki ataupun apa bisa diganti dengan buah-buahan. Sebaiknya untuk bakal anak itu biasanya dihias dari bakalnya untuk menarik si anak. Selanjutnya ada konsisten. Jadi misalnya kita olahraga bersama anak setiap weekend, Sabtu dan Minggu. Jangan lupa setiap Sabtu dan Minggu kita harus rajin olahraga sama anak. Bisa untuk jalan kaki bersama anak. Nah, yang ketiga yaitu dukungan sosial. Mendapatkan dukungan dari keluarga. Misalnya di dalam suatu keluarga kita harus makanan sehari-harinya itu dari seorang ibu itu menyiapkan makanan saji yang sehat. Otomatis dalam satu keluarga itu, dalam suatu rumah, orang-orang itu akan makanan yang sehat karena seorang ibunya memberikan sajian pada anak-anaknya dan kepada suaminya itu makanan yang sehat. Terima kasih, sekian penjelasannya.